mereka itu dalam keadaan shock, jelas. Betul, ya. Stres pasti. Yap. Tapi anak-anak itu cepat pulih, iya. Kami tidak membuat mereka melupakan. Tadi kan supaya melupakan gitu. Karena ketika mereka mengalami bencana, justru mereka jangan lupa. Karena ketika kita lupa, setelah bertahun-tahun nanti terulang lagi karena lupa gitu. Bahwa ini daerah rawan, ada potensi bencana, maka jangan dilupakan. Yang penting mereka tertawa. Maka yang saya lakukan ya yang penting lucu gitu. Dan membuat anak-anak di lokasi itu tertawa tuh nggak susah buat seorang pendongeng kayak saya kan. Iya, Nggak harus betul. lucu. Saya cuman bikin suara-suara yang lucu gitu kan. Iya. Aku ingin temenan. Misalnya Iya, gitu bener, kan. iya, Atau iya. Temenan sama aku. banyak banget ya yang menyentuh ketika di lokasi gitu. Iya. Saya membayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada saya. Iya. Bagaimana kalau anak yang orang tuanya meninggal itu adalah anak saya. Itu dukanya. Halo sahabat tangguh semuanya, kembali lagi di podcast BNPB bersama saya, Aulina Iyasya. Jangan lupa untuk update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Ya, sahabat tangguh, pernahkah kita bertanya apa yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri tegak di tengah badai? Jawabannya adalah bukan sekedar angka ekonomi, tapi jalinan tangan antar warga. Hari ini kita bicara tentang warga bantu warga. Bagaimana sebuah aksi kecil bisa menggerakkan hati, membasuh luka itu tanpa obat kimia, melainkan dengan kata-kata, untuk mengembalikan tawa yang sempat hilang. Warga bantu warga adalah perjalanan yang membantu sesama. Tema yang hari ini akan kita bahas di studio podcast BNPB. Hari ini saya juga nggak sendiri karena saya ditemenin oleh Kak Ojan selaku co-founder Dongeng Academy dan pengurus Kesehatan Mental Indonesia atau KMI. Kak Ojan ini baru aja pulang ke Jakarta ya setelah memulihkan sedikit luka adik-adik di Aceh dan Sumatera Barat dengan berkegiatan bersama-sama mereka di tengah bencana yang sedang dirasakan. Boleh nih kalau kita dengar langsung ya cerita Kak Ojan di sana gimana. Tapi sebelumnya untuk Kak Ojan boleh dong disapa dulu sahabat tangguhnya. Halo sahabat tangguh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ojan sehat ya? Sehat Kak. Wow, semangatnya keren banget nih. Kak Ojan ini Semangat. adalah salah satu cowok keren ya menurut aku, karena bisa menghidupkan imajinasi empati siswa melalui dongeng. Terima kasih. Itu tuh sulit loh Kak, apalagi untuk mendekati anak kecil ya Kak Ojan. Kalau gitu kita langsung aja nih ya tanpa berlama-lama. Aku mau nanya nih sama Kak Ojan, gimana sih Kak kemarin bertemu dengan adik-adik yang ada di Aceh dan di Sumatera Utara, dan juga mungkin boleh diceritakan nih Kak Ojan, gimana sih Kak Ojan itu sampai di sana, karena kan banyak akses yang terputus. Terus juga untuk menghibur anak-anak yang ada di sana itu gimana sih? Dan daerahnya mungkin lebih lengkap di mana aja tuh Kak Ojan? Iya. Silakan Kak. Banyak ya pertanyaannya. Yes, betul. Karena aku pengen tahu banget nih tentang Kak Ojan kemarin di sana. Iya, saya kemarin yang sudah saya datangin itu di Sumatera Barat, Iya. di Kota Padangnya, kemudian di Palembayan, di Kabupaten Agam, juga di Tanjung Raya, Oke. kemudian lanjut lagi ke Aceh, ke Pidijaya. Jadi kalau ditanya bagaimana anak-anak di sana, Iya. karena kebetulan memang saya udah biasa ketemu sama anak-anak di daerah bencana, ya saya menemukan ya dari semua tempat yang pernah saya datangi, anak-anak di lokasi bencana sama ya. Mereka itu dalam keadaan shock, jelas. Betul ya. Stres pasti. Yap. Tapi anak-anak itu cepat pulih, iya. Gitu. Oke. Saya hadir di H+5 atau 1 minggu lah setelah kejadian ya. Oke Kak. Jadi di hari-hari yang masih tanggap bencana Iya, gitu ya, betul. saya menemukan ada anak yang bapaknya cerita sempat waktu kejadian tuh hanyut dan ditemukan 1 kilometer dari rumahnya. Bapaknya sempat terpisah dengan anak itu 6 jam gitu, sehingga ketika setelah kejadian dipertemukan kembali di hari-hari berikutnya, anak itu sempat tidak mau ngomong, kemudian
Oke. 3 hari tidak berani datang ke rumahnya, ke lokasinya, ke kampungnya Itu gitu. bentuk syoknya kali ya Kak Ojan Shocknya, ya? dan itu normal gitu. Kebayang nggak kalau kita hanyut di Yes. sungai Iya. sampai 1 kilometer terus kita nggak berani lagi datang ke lokasi di mana kita hanyut? Iya, betul. Normal nggak? Yes, Normal ya. Kak, ya. Nah, jadi kalau ada saya ketemu anak-anak yang shock, kemudian stres, itu bagian dari kewajaran yang orang dewasa pun akan mengalaminya. Iya, Tapi yang saya capture adalah anak-anak itu salah satu yang cepat pulih ketika pasca bencana. Dibandingkan orang tuanya gitu ya Kak Ojan? Mungkin iya, Oke. gitu. Karena sederhananya begini, ketika kita memberikan dukungan psikososial kan, Iya. yang kita lakukan adalah anak-anak diajak untuk tertawa kembali, iya kan. bergerak dan berteman gitu. Yes, betul. Nah, bahkan untuk membuat anak-anak bergerak kan tidak susah. Iya. Kayak waktu kemarin saya ke PD Jaya gitu, saya tanya-tanya anak-anak, kalian mau apa? Saya bilang kan, ketika saya berinteraksi, apa yang kalian butuhkan? Yang mereka jawab apa? Bola. Coba bola aja, Anak-anak cukup cowok bola nih, aja ya. Oke. ya kan? Iya, Dan iya. memang kebiasaan kami ketika datang ke lokasi gitu, kami bawa mainan yang bikin anak-anak bergerak. Iya, yang bikin mereka semangat ya Kak ya. Betul, nggak usah relawan itu capek-capek misalnya bikin ice breaking apa ya, senam apa ya gitu. Iya, iya. Salah satu yang gampang, datang bawakan bola plastik yang harga 10 ribuan, lempar di tengah lapangan, mereka main. langsung main. Gitu. Oke. Nah mungkin kalau kita tadi aku lihat sedikit dari cerita Kak Ojan ya, nangkepnya mungkin berarti simple aja tapi itu bisa bikin mereka langsung happy lagi ya Kak Ojan. Betul. Nah selain itu apa aja sih Kak Ojan, cara Kak Ojan untuk mengobati luka mereka supaya nggak inget nih gitu dengan shocknya, traumanya gitu kan ya? Oke. Pertama, kami tidak membuat mereka melupakan. Tadi kan supaya melupakan gitu. Karena ketika mereka mengalami bencana, justru mereka jangan lupa. Karena ketika kita lupa, setelah bertahun-tahun nanti terulang lagi karena lupa gitu. Bahwa ini daerah rawan, ada potensi bencana, maka jangan dilupakan. Gitu. Yang dilakukan adalah mereka tetap ingat, tapi emosi pada saat kejadian tidak nyangkut. Contoh gini, pada saat kejadian mereka misalnya menyelamatkan diri di atas genteng ya, dan mereka berjam-jam di sana, bahkan ada yang 2 hari 3 hari nyangkut di atas pohon. Memori itu tetap mereka punya supaya mereka tahu bagaimana dampak sebuah bencana. Tapi ketika kejadian mereka sedih, takut, was-was, cemas, marah. Nah, 1 bulan setelahnya jangan sampai ketika mereka ingat kembali memori itu, cemasnya muncul, was-wasnya ikut datang gitu. Itu yang dinamakan nanti gejala stres kemudian berlanjut menjadi trauma kan. Yang dilakukan oleh relawan seperti saya adalah membuat anak-anak mengurangi tingkat stres mereka ke level yang nyaman. Gitu. Yang dilakukan adalah selain bermain tentu saja mendengarkan mereka gitu, membuat mereka aman, membuat mereka kembali ke aktivitas yang seperti sebelum kejadian gitu ya, kayak misalnya sekolah, ngaji gitu kan, itu kan dihadirkan kembali, main bola dihadirkan kembali supaya mereka bergerak segala macam. Juga kalau spesifik karena saya seorang pendongeng profesional, itu apa tuh ceritanya nih? saya mendongeng. Nah itu aku pengen tahu dongeng apa yang Kak Ojan kasih untuk anak-anak di sana. Oke. Kalau ditanya dongeng apa, satu, karena tujuannya yang penting anak-anak senang, tertawa, maka dongeng apapun gitu. Di masa-masa tanggap awal ya. Yang penting mereka tertawa, maka yang saya lakukan ya yang penting lucu gitu. Dan membuat anak-anak di lokasi itu tertawa tuh nggak susah buat seorang pendongeng kayak saya kan. Nggak harus lucu, saya cuman bikin suara-suara yang lucu gitu kan. Aku ingin temenan. Misalnya gitu kan, atau temenan sama aku. Bahkan nggak pakai suara, saya baru datang nih kata teman-teman, iya, kita dengan ekspresinya gitu kan, anak-anak tuh udah, ih orang ini lucu gitu. Apa nih gitu kan ya kayak. Satu itu kalau tujuannya untuk bikin ketawa. Kedua, biasanya juga tujuannya untuk membuat anak-anak bergerak. Bergeraknya gerakan besar motorik kasar. Itu Gitu. kayak gimana tuh, Sehingga di dalam storytelling itu dimasukkan gerakan-gerakan interaksi. Jadi kalau ada kura-kuranya berenang,
itu maka anak-anak ikut berenang dengan gerakan besar gini nih. Gitu. Kalau lomba lari antara kelinci dan kura-kura, mereka diajak berdiri. Ayo jadi kelinci lari gitu. Kemudian kura-kura lambat, kelinci kura gitu. Jadi itu ya bikinnya ya. Jadi mereka akhirnya yang jadi ngikutin ya kayak berarti bentuk motorik kayak gitu tuh sangat berpengaruh berarti ya kayak. Karena ketika mereka tidak bergerak, maka stresnya tidak akan bisa lekas pulih. Gitu. Cara sederhana yang membuat mereka mengurangi tingkat stresnya adalah membuat mereka bergerak. Nah, yang ketiga, dongengnya juga biasanya kami masukkan muatan-muatan intervensi psikososial gitu, kayak misalnya mengurangi sensitivitas mereka terhadap pemicu-pemicu traumatik gitu. Kayak misalnya nih, sederhana saja. Waktu si bapak yang cerita anaknya tidak berani ke kampungnya gitu, berhari-hari, yang dilakukan sama bapak itu menarik loh. Secara alami dia bilang ke anaknya, "Dek, ke rumah yuk, nanti boleh main lumpur." Anaknya diizinin main lumpur. Gara-gara diizinin main lumpur, anaknya mau. Datang, tadinya mulai pelan-pelan ada takutnya dulu, ragu-ragu, mulai main, senyum-senyum, ketawa-ketawa, seru. Udah hari dimana saya ketemu sama anak itu, dia udah lari-lari aja di rumahnya, di halaman rumahnya yang udah roboh itu. Berarti pengaruh dari bapaknya tadi ajakan dengan kata-kata sederhana itu aja ya. Mengurangi sensitivitas terhadap lokasi. Iya, betul. Itu adalah dengan mengasosiasikan dengan kegiatan menyenangkan tadi. Makanya jangan heran kalau misalnya pendongeng di lokasi itu, di pengungsian misalnya, itu membuat anak tertawa itu salah satunya untuk menghadirkan ruang aman bagi anak. Dia nandain gitu. Oh, ini tempat ini aman buat aku ya. Nyaman ya. Gitu. Kan dukungan sosial berusaha untuk menghadirkan ruang-ruang aman bagi penyintas gitu. Nah, kalau dari aku tangkap dari cerita Kak Ojan kan berarti semangat mereka itu tadi dimulai dari gerakan motorik, terus dengan ajakan-ajakan sederhana yang buat mereka tuh mau datang ke situ lagi, tapi mungkin dengan ajakan yang lebih seru. Jadi bikin mereka lupa dengan apa yang terjadi ya Kak Ojan. Bukan lupa apa yang terjadi. Tetap ingat ya kalau untuk bencananya, tapi mereka mau datang terasosiasi dengan tapi bukan gini ya, bukan mendatangi lokasi yang rawan, bukan ya. Lokasinya yang aman. Pernah mereka datangin di situ ngerasa takut gitu kan ya, kayak misalnya rumahnya tadi itu memang dia akan direlokasi pasti karena rumahnya sudah tidak aman. Bukan tujuannya untuk membuat dia kemudian tidak takut dengan bencana, bukan. Nah, itu gimana tuh Kak bikin mereka membedakan itu gitu kan, mereka anak-anak nih ya. Disitulah nanti fungsi edukasi lagi gitu. Edukasinya nanti dimasukkan. Tapi kalau tadi kan konteksnya masih ditanggap bencana baru banget gitu. Sehingga betul, kalau si anak punya sensitivitas tertentu terhadap sesuatu yang harusnya banyak berinteraksi sama dia, maka contohnya gini, ketika lokasinya gempa gitu, bencananya gempa bumi, penyintas itu banyak yang sensitif dengan getaran waktu di Cianjur gempa tuh. Nah, maka dukungan psikososial itu berusaha mengurangi sensitivitas mereka terhadap getaran supaya kehidupan berikutnya tidak terganggu. Bayangin aja, mereka lagi tidur di rumahnya pinggir jalan raya Cianjur Sukabumi. Betul. Setiap hari ada truk lewat, gitu. Setiap truk lewat, rumah bergetar, mereka ketakutan. Kan tidak memberdayakan gitu. Betul. Kalau dari kemarin Kak Ojan lihat anak-anak sendiri tuh mereka tuh di sana tuh rindu apa sih Kak? Rindu sekolah atau ada hal lain mungkin yang mereka rindukan, mungkin seperti aktivitas ya yang udah Kak Ojan ajarkan. Nah, mungkin selain itu apa aja sih Kak yang mungkin dia curhat gitu sama Kak Ojan cerita? Sekolah jelas. Sekolah berarti yang mereka cerita di beberapa lokasi yang sekolahnya rusak, ya mereka ingin sekolah gitu. Tapi banyak juga yang akhirnya tidak berani untuk sekolah, ya kan? Maka sekolah darurat yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan itu memang harus dihadirkan. Nanti saya insya Allah lusa saya berangkat lagi ke Aceh, Pidi Jaya, Tamiang gitu, ke beberapa lokasi. Salah satu yang akan kami lakukan adalah menghadirkan itu. Kalau memungkinkan sekolah darurat atau enggak taman baca berbasis menasah. Kalau di Sumatera Barat kan namanya surau ya, musola itu. Kalau di Aceh menasah gitu. Nah, titik kumpul warga itu termasuk anak-anak adalah di menasah-menasah itu. Sehingga kami ingin nanti membawa buku-buku, kemudian permainan anak, supaya mereka juga punya aktivitas itu. Terus yang kedua, mungkin
Kak Aul pernah lihat di medsos anak-anak Aceh ya, ditanya mau apa, Quran gitu ya. Itu benar Kak. Itu realita gitu. Benar kayak gitu ya Kak. Benar begitu, karena mereka ya masyarakat yang religius Islami betul. Gitu. Jadi saya nggak kaget karena mereka memang aktivitasnya di Menasah, mengaji sama gurunya, dan ini bukan hanya soal kenapa Al-Quran gitu, karena itu simbol ketenangan. Iya betul. Gitu, itu simbol keamanan, penerimaan gitu. Ketika relawan memenuhi itu sebenarnya simbol-simbol dukungan psikososial juga yang sangat-sangat efektif. Gitu. Nah untuk Kak Ojan sendiri aku mau tahu nih Kak, kan mungkin tiap usia anak-anak itu kan beda-beda ya. Nah cara Kak Ojan untuk bisa menghibur mereka itu masuk ke psikologi mereka nih dengan usia yang berbeda-beda itu seperti apa sih Kak? Dan mungkin yang paling sulit usia berapa nih untuk dipulihkan selain menjadi dewasa remaja ya? Kalau karena saya pendongeng ya, kerjaan saya memang mendongeng. Kebetulan tidak ada kendala soal itu. Yang kedua karena mereka dalam kondisi yang sangat membutuhkan, apalagi lokasi ini kebetulan di tempat yang bukan di ibu kota misalnya. Betul. Anak-anaknya itu cenderung lebih antusias. Gitu. Jadi sepengalaman saya di banyak tempat untuk menghandle anak-anak, bahkan anak-anak remaja, bahkan kalau pendongeng lagi dongeng misalnya, itu yang ketawa nggak cuma anak-anak, tapi remaja juga, ibu-ibu, nenek-nenek juga. Dan tahu nggak, saya tidak pernah menyebutkan dukungan psikososial ini misalnya untuk anak aja gitu. Karena ketika kami memberikan psikososial untuk anak-anak, sebenarnya yang diberikan tuh nggak cuma anak-anak loh, tapi orang tuanya juga. Ketika orang tua itu melihat anaknya sudah tertawa, tersenyum, dia juga akan lebih lega. Wah, setidaknya oke lah, rumahku belum bisa ku bangun, oke lah sawahku belum bisa ditanami, tapi setidaknya anakku udah ketawa. Itu udah sangat membantu mengurangi stres orang dewasa. Berarti ngaruh dari lihat anaknya gitu ya Kak Ojan ya. Betul. Terus aku mau nanya dong pengalaman Kak Ojan ya selama dari dulu sampai sekarang gitu ya Kak. Kira-kira suka dukanya apa sih sebagai pendongeng gitu untuk anak-anak di wilayah bencana gitu loh Kak Ojan? Sukanya itu karena saya merasa benar-benar dibutuhkan. Ya. Beda kalau saya dongeng diundang di satu acara besar, berbayar mahal oleh kementerian atau perusahaan atau lembaga pendidikan. Mereka tetap tertawa segala macam, tapi kalau saya nggak datang ke sana ya nggak apa-apa. Mereka punya banyak hiburan. Tapi kalau saya datang ke lokasi bencana, saya mendongeng, saya membuat program di sana, saya dibutuhkan gitu. Saya merasakan itu ya. Bukan berarti itu untuk saya pribadi, tapi saya ngerasa manfaatnya memang benar-benar ada gitu. Yang kedua, kalau ditanya dukanya gitu, saya pernah nulis di medsos saya tidak pernah menangis di depan anak-anak gitu. Saya menangis ketika saya sudah menjelang tidur atau saya sendirian di pos saya gitu, baru saya nangis. Karena sebenarnya banyak banget ya yang menyentuh ketika di lokasi gitu. Saya membayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada saya. Bagaimana kalau anak yang orang tuanya meninggal itu adalah anak saya. Itu dukanya. Dukanya sedih ya Kak Ojan ya. Lebih ke mikirnya itu kalau yang terjadi pada Kak Ojan ya dan keluarga ya. Jadi empati itu kan kita berdiri memakai sepatu orang kan. Betul. Kalau kita tidak merasakan apa yang dirasakan mereka, itu kan bukan empati ya. Betul. Jadi memang dukanya ya melihat kondisi gitu. Bagaimana ya? Oke lah gitu ya. 1 bulan 2 bulan pertama mereka banyak yang bantu. Nanti masa-masa yang berat bagi mereka adalah ketika beritanya sudah nggak viral, relawan sudah pulang, bantuan sudah mulai berkurang. Itu mereka merasa sepi ya Kak. Disitulah titik beratnya orang-orang penyintas di lokasi. Pertanyaan terakhir nih ya Kak Ojan ya. Ada pesan gak sih Kak sama harapan bagi anak-anak penyintas bencana lewat dongeng yang bisa Kak Ojan sampaikan, mungkin boleh lewat sini di podcast. Harapan saya anak-anak segera pulih. Mereka harus punya semangat, harus punya harapan gitu. Walaupun hari ini mereka menjadi penyintas,
mereka bahkan di masa depan bisa menjadi orang yang menolong orang lain. Gitu. Dari lokasi bencana itu banyak pelajaran yang harusnya orang-orang dewasa memberikan kepada anak-anak. Harusnya Indonesia ya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mungkin gitu jadi negara yang makin kuat karena pengalaman-pengalaman berharga itu. Jadi harapan saya itu, dan semoga kita makin tangguh, makin siap dengan menghadapi bencana-bencana, karena kita nggak bisa bilang semoga tidak ada lagi bencana. Iya, betul. Karena realitanya Indonesia adalah negara supermarket bencana. Ya, betul. Hanya saja kita yang harus siap, gitu. Kita yang harus memitigasi. Betul. Seru sekali ya dengar cerita Ko Ajan, kayak kurang deh waktunya. Karena campur aduk ya. Karena ada serunya terus ada dukanya juga. Betul. Gitu kedengarnya ya, sahabat tangguh. Kita sudah di sesi terakhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ojan. Sama-sama. Semoga cerita hari ini diingatkan bahwa luka fisik mungkin bisa cepat kering, tapi luka di hati anak-anak butuh kesabaran untuk sembuh. Sahabat, cerita Kak Ojan mengingatkan kita bahwa untuk membantu sesama tidak perlu menunggu jadi pahlawan super. Cukup jadi tetangga yang peduli, warga yang berbagi, atau pendongeng yang memberikan semangat untuk tak cengeng. Membantu tidak selalu tentang nominal. Terkadang bantuan terbaik yang bisa kita berikan adalah kehadiran dan telinga yang selalu siap mendengar cerita mereka. Saya Aulina Iyasya pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di podcast BNPB selanjutnya. Update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Salam sehat dan salam tangguh, sampai bertemu lagi sahabat tangguh.